Quran Nabi, ya beliau mengatakan, "Wa man ishtaghala billahi 'anil nasi kafahu Allahu ma'unatan." Atau ma'unatan nas. "Wa man ishtaghala 'anillahi wakkalahu Allahu ila nafsihi wa man ishtaghala bin nasi 'anillah wakkalahu Allahu ilaihim." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada Allah, bukan bersandar pada makhluk. Tak pernah khawatir. Allah bolehkan, saya lakukan. Allah larang, saya tinggalkan. Walaupun saya harus kehilangan seluruh dunia ini. Kata beliau, siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar diri kepada Allah, selama boleh dia kerjakan dan dia serahkan hasilnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Itu dijamin. Itulah makna tawakal tadi. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan bersandar pada dirinya sendiri, tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membuatnya bersandar pada dirinya sendiri. Selalu bangga dengan kepintarannya, selalu bangga dengan kelebihannya, kejabatan yang dia miliki, ya. Tidak betul-betul menganggap itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini Allah akan biarkan bergantung pada dirinya sendiri. Artinya ada keterbatasan, dia bisa saja gagal. Dan barang siapa, ini penutupan terakhir statement beliau, dan barang siapa yang bersandar pada manusia dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membuat dia menggantungkan urusannya pada manusia. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala tidak suka disekutukan. Kata Nabi SAW, Allahu firman, "Ana agna syuraka 'ani syirk." Saya adalah yang paling menolak sekutu-sekutu itu. Bahkan dikatakan, saya adalah orang yang paling baik, kata Allah SWT terhadap sekutu-sekutu tersebut. Ya. Apapun yang diberikan oleh seseorang untuk sekutuku, aku akan biarkan buat sekutuku. Allah tidak mau disekutukan. Jadi sebenarnya tawakal ini bagian daripada sesuatu yang sangat besar manfaatnya, karena memang kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah ingin kita melibatkan diri kita dengan segala sesuatu berhubungan dengan apapun yang kita lakukan. Kita disuruh berdoa sebelum aktivitas, kita suruh berbuat maksimal pada saat kita lakukan, dan kita serahkan setelah itu hasilnya kepada Allah SWT. Semuanya, awal sedang dikerjakan, awal kita mau kerjakan, pada saat kita sedang kerjakan, dan sudah kita kerjakan. Semua ada hubungannya dengan Allah SWT. Baru mau mengerjakannya, ya, kita mulai dengan bismillah, kita mulai dengan doa. Terbukti kita sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Doa itu sebelum aktivitas, untuk melibatkan Allah SWT. Ya. Kemudian pada saat kita sedang kerjakan, kita disuruh menekuni perbuatan tersebut. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yuhibbu min abdin amila amalan an yutqinahu." Allah suka sekali seorang hamba kalau mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Setelah itu, ya kita menguasai, kita profesional dalam bidang kita, jangan asal-asalan, betul-betul kita kuasai dan kita kerjakan. Kemudian setelah itu, yang terakhir kita tutup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru kita bisa maksimal mendapatkan apa yang kita harapkan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Mungkin begitu saja. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami, tolong dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.